Sebuah kabar yang mengguncang kawasan Timur Tengah datang pada Senin pagi. Sebuah rudal balistik presisi tinggi dilaporkan menghantam sebuah gedung pertemuan rahasia di jantung kota. Saat itu, Perdana Menteri bersama para pejabat tinggi militer dan intelijen tengah menggelar rapat darurat membahas strategi menghadapi eskalasi terbaru. Ledakan besar membuat rapat itu berakhir dalam kepanikan. Sumber-sumber keamanan menyebut, pemimpin negara tersebut mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit militer terdekat. Beberapa jenderal senior pun ikut menjadi korban, sehingga jalannya pemerintahan dan militer mendadak kehilangan arah. Senin pagi yang awalnya berjalan normal, tiba-tiba berubah menjadi momen paling menegangkan. Radar pertahanan mendeteksi pergerakan sebuah rudal yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dalam hitungan detik, alarm peringatan berbunyi. Namun kali ini sistem pertahanan gagal mengantisipasi. Rudal itu menghantam bangunan yang disebut-sebut sebagai salah satu lokasi paling aman di ibu kota. Gedung kokoh yang dirancang untuk tahan dari serangan justru roboh sebagian. Bagi negara tersebut, ini bukan sekadar serangan militer, melainkan juga simbol kegagalan sistem keamanan yang selama ini dipamerkan sebagai perisai terkuat di kawasan. Ironisnya, rapat itu sejatinya digelar untuk membahas bagaimana merespons ancaman terbaru dari musuh mereka. Para pejabat militer, kepala intelijen, dan menteri pertahanan sudah berkumpul membicarakan strategi. Namun sebelum rencana itu sempat dituangkan ke dalam dokumen resmi, sebuah ledakan dahsyat meruntuhkan semua persiapan. Perdana Menteri yang biasanya tampil percaya diri di depan publik, kini justru menjadi pasien di ruang operasi. Para jenderal yang biasanya memberi instruksi perang, kini harus menerima perawatan darurat. Seakan papan catur strategi yang sudah ditata rapi, disapu bersih dalam satu gerakan mendadak. Serangan ini menimbulkan guncangan di dua level sekaligus, politik dan militer. Pertanyaan besar muncul, bagaimana sebuah rudal bisa menembus pertahanan berlapis dan menghantam langsung pusat pengambilan keputusan negara? Para analis menyebut, negara tersebut kini berada dalam posisi paling rapuh. Pemimpin politiknya terluka, sebagian pejabat militer utamanya juga terkena dampak. Kondisi ini diibaratkan seperti tim sepak bola yang kehilangan pelatih dan pemain inti sekaligus, tepat sebelum laga final dimulai. Di parlemen, beberapa anggota oposisi langsung menuding pemerintah lalai. Sementara publik, terutama di media sosial, melontarkan kritik pedas sekaligus rasa cemas. Ketidakpastian ini membuat suasana nasional semakin tegang. Tak butuh waktu lama, kabar ini menyebar ke seluruh dunia. Media internasional menyoroti betapa rapuhnya sistem keamanan yang selama ini dianggap tak tertembus. Negara-negara sekutu menyampaikan keprihatinan, namun di balik itu, muncul juga pertanyaan. Apakah mereka masih bisa mengandalkan negara tersebut sebagai mitra strategis di kawasan? Di sisi lain, negara-negara yang berseberangan justru melihat ini sebagai bukti nyata bahwa superioritas militer bukanlah jaminan. Banyak analis mengibaratkan peristiwa ini seperti pemain catur yang terlalu percaya diri, lalu kehilangan rajanya dalam satu langkah mengejutkan. Serangan ini jelas mengubah peta konflik di Timur Tengah. Kelompok perlawanan yang sebelumnya dalam posisi bertahan, kini melihat peluang baru. Negara-negara tetangga pun meningkatkan kewaspadaan, khawatir bahwa kejadian ini akan memicu rangkaian peristiwa lanjutan yang lebih besar. Militer negara tersebut yang biasanya tampil gagah, kini justru terlihat limbung. Hilangnya koordinasi di pucuk pimpinan membuat pasukan di lapangan kebingungan. Banyak pihak menyebut, serangan ini bukan hanya menghantam gedung, melainkan juga menghantam moral dan kepercayaan diri seluruh institusi pertahanan. Peristiwa ini membuktikan bahwa dalam dunia geopolitik modern, tidak ada yang benar-benar kebal terhadap kejutan. Bahkan negara dengan pertahanan paling canggih pun bisa kecolongan ketika terlalu percaya diri. Serangan rudal pada rapat darurat ini akan dikenang sebagai momen yang mengubah arah konflik. Bukan hanya soal militer, tetapi juga soal citra,
kepercayaan publik, dan reputasi di mata dunia internasional. Pertanyaannya sekarang, apakah negara tersebut mampu bangkit dari guncangan besar ini, atau justru semakin terperosok dalam ketidakpastian?